Live commerce adalah sebuah bentuk perdagangan elektronik yang dilakukan secara langsung atau live streaming melalui media sosial atau platform e-commerce. Dalam live commerce, seorang pembicara atau pengguna media sosial secara langsung memamerkan dan menjual produk kepada audiens secara online, sambil berinteraksi dengan mereka dalam waktu nyata. Biasanya, penjual akan menunjukkan fitur dan manfaat dari produk, serta menjawab pertanyaan dari audiens secara langsung. Nah, live commerce dapat menjadi alternatif yang efektif untuk penjualan langsung atau pameran dagang yang biasa dilakukan secara offline, karena memungkinkan penjual untuk berinteraksi dengan konsumen secara global. Aku pernah belanja live shopping, tapi aku biasanya di Instagram ya. Itu buat kayak pakaian thrifting gitu, karena kan lebih murah. Kelebihan belanja live shopping itu menurut aku lebih murah. Terus kayak jadi tantangan aja gitu, kayak lebih asik. Karena kan kita cepet-cepetan kan, jadi kayak lebih rame gitu loh. Terus harganya lebih murah. Kadang juga kalau live shopping itu kita dapat kayak barang gratisan gitu loh. Misalnya kita belanja segini, belanja 5 dapat gratisan 1 gitu. Terus barangnya itu kita bisa lihat secara langsung kan dari live-nya. Jadi kalau misalnya kita jualannya kayak di Shopee gitu kan, barangnya dikasih lihat ini, tahu-tahu dapatnya ini gitu loh. Nggak sesuai harapan kita. Tapi kalau live shopping itu kan kita bisa ngeliat langsung juga kondisi barangnya itu gimana. Kalau untuk kekurangannya, karena cepet-cepetan itu ya, kadang jaringan lemot banget. Terus juga waktu pengiriman juga beda-beda kan, karena tiap ekspedisi itu kadang beda-beda. Terus kadang juga pokoknya ada aja hal yang tidak diinginkan, misalnya barangnya nggak nyampe ke kita lah, atau barangnya nggak sesuai pesanan kita gitu. Terus kadang tiba-tiba ongkirnya yang kemahalan. Tapi kalau live shopping ini kan kita nggak bisa batalin gitu loh. Ketika kita udah dibilang sama si penjualnya, kamu dapat ini ya, berarti mau nggak mau semahal apapun ongkirnya kita harus bayar gitu. Jadi kadang kalau misalnya kita dapat ongkirnya mahal, jadi kita tetap harus check out itu gitu. Itu sih kelemahannya menurut aku. Meskipun live commerce menawarkan banyak keuntungan bagi penjual, namun ada beberapa tantangan yang dapat dihadapi dalam melaksanakan live commerce. Di antaranya adalah yang pertama, keterampilan dan pengalaman. Live commerce mengharuskan penjual untuk memiliki keterampilan yang baik dalam berbicara di depan kamera, serta pengalaman dalam menjual produk secara langsung. Penjual juga perlu mampu membangun koneksi dengan audiens untuk meningkatkan keterlibatan dan kepercayaan penjual. Juga harus bisa memilih platform live shopping apa yang sekiranya sangat memiliki audiens yang sangat besar. Yang kedua, infrastruktur teknologi. Untuk melakukan live commerce yang sukses, diperlukan infrastruktur teknologi yang handal dan dapat menangani lalu lintas pengguna yang besar. Hal ini meliputi kecepatan internet yang baik, kamera, dan mikrofon yang berkualitas, dan platform yang stabil. Yang ketiga, itu ada persaingan. Karena semakin banyak perusahaan dan penjual yang beralih ke live commerce, persaingan itu akan semakin ketat. Penjual juga harus berusaha untuk membedakan diri mereka dari pesaing dan menawarkan pengalaman yang menarik dan berbeda bagi audiens mereka. 4. Pengiriman dan manajemen persediaan. Live commerce yang sukses seringkali diikuti dengan peningkatan pesanan dan permintaan. Oleh karena itu, penjual yang harus memastikan bahwa mereka memiliki infrastruktur, pengiriman, dan manajemen persediaan yang efektif dan efisien untuk menghindari masalah terkait dengan kekurangan persediaan dan pengiriman yang tidak tepat waktu. Yang kelima, banyaknya kemungkinan hit and run atau pembeli yang kabur setelah masuk di proses pembayaran. Hal ini dapat membuat seller harus kembali menjual barang tersebut. Seperti yang kita tahu, kebutuhan masyarakat dan ketertarikan masyarakat akan suatu hal itu akan terus berubah seiring dengan berjalannya waktu. Sebagai seller yang merasa penjualannya meningkat melalui live shopping, tentunya harus menjaga ketertarikan dari pembeli agar terus menonton live shopping tersebut. Karena jika pada suatu titik pembeli mulai bosan menonton live shopping, maka pembeli tidak akan membeli lagi lewat live shopping. Nah, sebagai seorang penjual juga jangan hanya mengandalkan lewat live shopping, tapi sebagai seorang penjual tetap harus menjaga kualitas produknya dan juga dengan selalu mengikuti tren pasar agar selalu mengikuti dengan apa saja yang diminati oleh pembelinya. Nah, jangan lupa untuk menawarkan berbagai promo atau voucher sehingga pembeli tidak membeli di toko lain.